Seperti kita ketahui bersama, baik Bapak Ibu sekalian, klien DGS, ya, untuk kali ini kita lanjutkan nanti ke arah ke sharing session. Tapi seperti Bapak Ibu ketahui, saat ini dengan adanya PSBB, pasca PSBB, kita tadi sebagian kalangan industri itu juga seperti kita ketahui sudah melaksanakan sistem kerjanya, ada yang melakukan work from home, ya. Kemudian juga ada kalangan industri sebagian juga sudah memasuki 50% kapasitas kerja. Jadi pakai kantor jadinya hanya kapasitas 50%. Ada juga yang penuh, ya. Penuh masuk ke kantor, ya, seperti biasanya, dengan catatan itu menetapkan pelaksanaan protokol kewaspadaan, pencegahan, ya, di lingkungan industri masing-masing, ya. Seperti tadi kita ketahui bersama, tadi pemerintah juga telah menetapkan new normal di bulan Juni ini, ya, serta menetapkan sejumlah pedoman-pedoman yang ada. Tadi seperti contoh yang saya infokan tadi itu adalah satu pedoman dari Departemen Kesehatan tadi HK017 tadi ini kita dengan pedoman tadi pencegahan dan pengendalian COVID di tempat kerja, industri mendukung keberlangsungan tadi usaha. Ya. Kemudian juga ada peraturan dari Kementerian Tenaga Kerja juga sudah ada tadi, ya, ada, dan juga ada beberapa. Ini semua menjadi referensi, menjadi acuan kita dalam melaksanakan risk assessment dan melaksanakan pekerjaan kita sesuai dengan mengikuti protokol-protokol yang ada. Nah, untuk itu kali ini kita ingin mendapatkan masukan ataupun sharing session, ya, dari pelaku industri bagaimana penerapannya. Baik, Pak Henggi, selamat siang. Pak Irwan, Pak Haryadi, ada Pak. Selamat siang, Pak Salabat. Selamat siang. Selamat siang, ada Pak Sahrul dari Subah. Selamat siang, Pak Sahrul. Ini ya kami sebenarnya bertetangga, Pak. Kita bertetangga, cuman kalau dengan Pak Sahrul ini Subah, kalau perumahan itu yang tipe 90, kami yang di BTN-nya, Pak. Jadi ya, mungkin tiap hari ketemu karena dekat sekali antara Subah dengan ya Pak, izin Bapak Ibu sekalian, posisi kami ada di Cikande, ya Pak, kawasan modern industri Cikande, Serang, Banten. Terus mohon maaf, terima kasih sekali sebelumnya diperkenankan untuk belajar mengenai penanganan COVID-19 nih. Karena ketika kami dipercaya untuk sharing, sebenarnya kami bukan untuk sharing, Pak, kami justru ingin belajar. Karena bagi kami, perusahaan kami, pandemi COVID-19 ini benar-benar sesuatu yang membuat kami gagap, Pak. Ketika dalam diskusi-diskusi mengenai rencana bisnis kami, bicara mengenai SWOT terhadap perusahaan kami ke depan bagaimana, tidak pernah merencanakan sama sekali menghadapi kondisi seperti ini. Tidak pernah sama sekali. Jadi kalau kami dari sisi industri, diskusi dengan stakeholder biasanya menghadapi yang didiskusikan biasanya mengenai kenaikan salary, mengenai kalau ada demo harus bagaimana, kalau ada banjir harus bagaimana, kondisi market global dan lain-lain, tapi tidak pernah diskusi mengenai adanya pandemi, Pak. Dan kami benar-benar gagap menghadapinya. Awalnya begitu. Tetapi dengan kondisi memang harus dihadapi, kami akhirnya manajemen kita sebelum bicara mengenai SOP, sebelum bicara mengenai satgas yang harus dibentuk dan lain-lain, kami secara manajemen berkumpul dulu, Pak. Kami berkumpul dulu, kita brainstorming, diskusi mengenai apa sih COVID-19 ini sebenarnya, ini penyakit apa sih, kenapa kok kita harus takut sekali dan kenapa kita harus hadapi. Karena ketika kita sudah bicara mengenai penanganan, tidak jauh-jauh seperti yang Bapak-Bapak tadi sampaikan, kos, Pak, hubungannya, Pak. Kos, Pak, yang selama ini kos itu tidak pernah ada di dalam budget anggaran kami mengenai penanganan COVID-19. Dan ternyata setelah kita bahas, kosnya kok ya lumayan tinggi, Pak. Kosnya lumayan tinggi, padahal dari yang Pak Henggi tadi disampaikan, Pak Haryadi disampaikan, kita tetap harus menjamin kesehatan karyawannya, Pak, baik kesehatan jasmani maupun kesehatan kantong nih. Nah,
ini yang sangat berat. Kenapa? Karena bagaimana kami nanti bisa menjamin kesehatan kantong dari karyawan ketika kesehatan keuangan perusahaan sendiri juga kita belum bisa mempertahankan, belum bisa tahu nanti ke depannya seperti apa. Nah, langkah-langkah yang kami lakukan, Pak, karena apapun harus dihadapi, perang sudah di depan mata, kami pertama melakukan risk assessment, tapi yang sederhana sekali, Pak. Risk assessment belum sampai ke iradisi seperti kalau kita develop SMK 3 atau Bapak tadi sampaikan ya ISO 45000 kita develop iradisi, belum sampai situ. Tapi baru simple risk assessment. Apa sih hal-hal apa yang berpotensi menyebarkan COVID-19 ini di perusahaan kami, terus hal-hal apa yang kita bisa lakukan untuk pencegahan, hal-hal apa yang segera kita harus sosialisasikan karyawan, tapi yang paling penting adalah hal-hal apa yang harus kami segera bicarakan ke owner, Pak. Karena kalau kami sudah merasa penting, begitu owner tidak merasa penting, maka duitnya tidak keluar, memining, Pak, semuanya, jadi tidak bisa jalan. Nah, yang pertama kami diskusikan adalah dengan stakeholder dulu, dengan direktur, dengan owner, untuk bicara bahwa ya kondisi sudah seperti ini dan harus kita hadapi bersama-sama. Jadi mohon maaf kalau saya nanti tidak banyak menampilkan slide PDF atau slide presentasi PowerPoint, karena waktu 10 menit saya sharing saja, tapi nanti ada beberapa foto yang mungkin berkenan untuk saya sharing. Nah, tapi ada satu hal, Pak, yang boleh diambil positifnya sebenarnya kalau bicara mengenai best practice manufacturing. Ketika di dalam implementasi atau pelaksanaan best practice manufacturing yang berupa cost reduction dan waste elimination itu biasanya sangat sulit sekali untuk dilakukan, untuk orang diajak sadar melakukan cost reduction waste elimination tadi. Tapi begitu ada musuh yang namanya COVID-19 ini, ibaratnya kita dulu zaman perang menghadapi Belanda, Pak. Iya, Pak. Jadi semua member kami, semua anggota, semua struktur organisasi kami di Yamato Gawa itu kompak untuk diajak melakukan cost reduction dan waste elimination. Dengan kalau kami, karena kami bergerak di bidang paper core dan breathable film, plastik film, terutama breathable film, maka kalau tadinya research and development itu sulit sekali untuk dilakukan, dengan adanya musuh COVID-19 ini justru menjadi momentum untuk mengajak semua orang bahwa kalau kantong kalian tetap pengen sehat, bukan hanya badan, kantong tetap sehat, sedangkan cost dari perusahaan menjadi semakin meningkat, artinya kesehatan kantong perusahaan juga harus Anda pikirin, maka kita harus berkontribusi maksimal untuk menjaga sustainability bisnis dari perusahaan kita ini. Nah, kesadaran itu yang benar-benar tiap hari kita dengungkan, kita lakukan dalam bentuk implementasi. Ketika hitung-hitungan uang dengan cost tadi, Pak. Contoh untuk penanganan COVID ini, contoh kita harus naikin budget sekian ratus juta. Nah, kita sampaikan ke member kita, ke karyawan kita bahwa kita harus nyari uang untuk menutup lubang tadi supaya kantong perusahaan kita tetap sehat, kantong kita juga tetap sehat. Itu sebenarnya sebuah momentum, Pak. Ibaratnya biasanya kami kalau tidak ada musuh kami berantem sendiri. Biasalah, Pak, seperti itu kan. Tapi begitu jelas musuhnya itu Belandanya itu jelas, Jepangnya itu jelas, ya kita kompak, Pak, untuk melawan penjajah yang namanya COVID tadi. Nah, selanjutnya kami membentuk Satgas. Wah, ini biar keren ya, Pak, seperti Pak Doni Monardo gitu. Jadi kami juga membentuk Satgas COVID-19 yang isinya seperti petunjuk dari Kementerian Kesehatan itu terdiri dari manajemen dan juga dari struktur K3, Pak. Struktur K3. Jadi kalau selama ini K3 tugasnya untuk mengontrol, memonitoring, mengevaluasi kegiatan K3 yang khususnya dengan kecelakaan kerja, ya sekarang yang berhubungan dengan kesehatan, terutama pelaksanaan protokol COVID-19, ini menjadi concern dari rekan-rekan tim K3. Karena kalau hanya kami manajemen, ya dari manajemen hanya berapa orang, tidak mungkin kami memonitor, mengontrol seluruh aktivitas pelaksanaan protokol COVID-19 di lingkungan perusahaan kami dengan tidak melibatkan rekan-rekan yang jauh lebih banyak. Maka kami melibatkan tim K3. Apa fungsi teman-teman K3? Ada SOP yang kita susun bersama mengenai pelaksanaan protokol COVID-19, mulai dari kegiatan dari rumah,
sampai ke pabrik, sampai nanti aktivitas di dalam perusahaan, sampai nanti pulang lagi ke rumah harus bagaimana. Itu kalau yang di internal perusahaan kita kontrol benar-benar dengan tim Satgas tadi, dan terus mendengungkan kesadaran mengenai protokol COVID-19, harapannya di rumah mereka juga melakukan aktivitas tersebut, Pak. Karena nanti akan kami sajikan foto ya, Pak. Boleh kami coba upload beberapa foto. Silakan, Pak. Untuk di Pak Irwan sebenarnya boleh bantu, Pak, untuk Boleh, Pak. upload, Pak, foto-foto yang dari saya, Pak. Ya, baik. Saya share ya, Pak. Ya, foto-foto yang dari saya, Pak, izin. Ini ya, Pak. Ya, Sudah betul. terlihat, Pak. Contoh satu-satu saya jelasin, Pak. Contoh untuk penyediaan infrastruktur berkaitan dengan protokol COVID-19, bahwa setiap keluar masuk perusahaan kita harus cuci tangan. Artinya juga itu harus menyediakan wastafel baru di beberapa titik, harus ada hand sanitizer baru di beberapa titik yang tadi saya sampaikan sebelumnya itu tidak ada di budget anggaran perusahaan, Pak. Next, Pak. Next. Terus foto-foto terus aja, Pak. Nanti biar. Nah, ini contoh juga masker kita bagikan every day, Pak, setiap hari ke seluruh karyawan dan pengunjung atau visitor yang masuk ke perusahaan kami. Dan ketika sedang boomingnya, demand-nya lagi tinggi dan stok tidak ada, kemarin harga masker itu sampai 850.000 per box itu, dan mungkin bapak-bapak juga ngalamin, ya itu benar-benar bagi perusahaan kami yang tidak terlalu, ya perusahaan kecil lah perusahaan kami itu benar-benar panas atau pukulan yang lumayan telak, Pak, bagi kesehatan kantong perusahaan, Pak. Next, Pak Irwan, punten. Ya, Pak. Nah, ini juga kita marking, ini ada area vending machine, ada area kantin, kita marking bahwa ini boleh titik-titik yang karyawan boleh berdiri untuk melakukan aktivitas. Next, Pak Irwan. Ini juga area-area istirahat, kalau ada mau merokok, biasanya merokok harus ada area tertentu yang kita juga marking untuk tidak boleh jejer atau harus jarak 1 meter. Next, Pak. Nah, ini contoh kantin, Pak. Ini saya tidak tahu apakah dialami di perusahaan rekan-rekan yang lain, tapi di perusahaan kami ini pentingnya edukasi benar-benar, Pak. Jadi ketika di kantin atau ruang makan kita marking, Pak, untuk physical distancing ya 1 meter itu jarak kami makan. Karyawan tertib, Pak. Waktu makan di atas meja, Pak. Jadi selesai makan di atas meja, mereka akan duduk-duduk di lantai dan saling menyandarkan diri untuk ngobrol, Pak. Nah, itu kalau kita langsung keras mesti SP 1, 2, 3 gitu langsung keluar ya, Pak ya. Tapi kita sadar bahwa kita di level manajemen saja masih gagap menghadapi pandemi COVID-19 ini. Maka pentingnya edukasi benar-benar harus lagi, oh ini dievaluasi. Ternyata hanya sekedar marking, dikasih tahu untuk tidak makan dalam jejer harus jarak 1 meter, itu ada ekornya, bahwa setiap aktivitas Anda bukan hanya pas di atas meja, di atas kursi, tapi setelah itu juga tetap physical distancing gitu loh, Pak. Itu terjadi di perusahaan kami. Saya mungkin karena tingkat edukasi karyawan di perusahaan kami tidak setinggi edukasi di tempat rekan-rekan kerja yang lain, partisipan di sini. Jadi benar-benar di tempat kami terjadi setelah makan, tadi makan di kursi dengan jarak 1 meter, selesai makan mereka ngobrol di bawah saling menyandarkan bahu gitu loh, Pak. Dan mereka merasa tidak salah karena kan kita waktu makan sudah sesuai dengan protokolnya Yamatogawa untuk tidak makan jejer itu. Nah, kita belum bercerita bahwa tidak jejer itu seterusnya. Ya, itu bagian dari kesalahan kami, Oke, next Pak Irwan. Nah, ini juga contoh ini untuk ruang tunggu, kita juga kasih marking physical distancing. Lanjut, Pak. Yang lain ini juga ruang-ruang training. Nah, yang boleh kami sharing untuk mengenai training ini, Pak. Jadi memang aktivitas seperti training, aktivitas meeting, intensitasnya jadi tambah tinggi karena contoh kalau tadinya satu ruangan bisa muat 50 orang, sekali training sekali, ini hanya boleh muat umpamanya hanya separuhnya atau bahkan 15 orang. Jadi aktivitas tersebut harus jadi lebih banyak untuk training materi yang sama.
Sedangkan di satu sisi produktivitas rekan-rekan kerja di mesin terutama itu juga tidak boleh terganggu. Karena kalau terganggu nanti berhubungan dengan kesehatan tadi Pak, kesehatan keuangan tadi Pak. Jadi alhamdulillahnya Bu, di perusahaan kami karena kami di Papercore dan terutama Breathable Film itu kami dapat agak signifikan kenaikan order dari sisi membuat medical clothes Pak Enggi. Medical clothes atau APD untuk dokter atau perawat ya di rumah sakit itu. Jadi order kami justru naik signifikan. Ya. Jadi ada blessing in disguise menurut kami dari kondisi mungkin dari beberapa perusahaan lain order turun, tapi justru di perusahaan kami meningkat karena adanya pandemi ini. Ya, kami tidak mendoakan pandemi untuk tidak berakhir, Pak. Bukan begitu maksud saya. Ya itu yang terjadi di perusahaan kami. Next, Pak Iwan. Ya, Pak. Bentar. Oke, ini juga kayak seperti absensi ini untuk divisi core. Absensi juga kita marking semua tempat istirahat. Nah, selanjutnya boleh ke SOP, Pak Iwan. Baik, Pak. 10 menit saya sudah 6 menit, 4 menit lagi. Saya belum. Ya. Ya, ini Pak. Ya, kalau tadi ada Pak Indra bertanya apakah penting ada SOP. Kalau di kami memang SOP menjadi salah satu hal pertama yang kita kerjakan karena itu sebagai guidance untuk seluruh manusia yang menjadi penanggung jawab termasuk tadi tim K3 melakukan tugasnya Pak. Bahkan terhadap karyawan sendiri mereka harus bagaimana beraktivitas di pabrik maupun di rumah kita guidance lewat SOP ini Pak. Jadi SOP di tempat kerja boleh Pak dinaikkan Pak sampai jalan pelan-pelan saja Pak. Ini ada membentuk satgas dan lain-lain. Terus kita ada menyiapkan hand sanitizer, ada pengecekan suhu tubuh setiap hari yang seperti tadi Pak Hengki sampaikan sudah ada di petunjuk Kementerian Kesehatan. Sebenarnya kita sebagian besar hanya copy paste. Yang menjadi kendala itu Pak, Bapak Hengki, Pak Hengki atau Pak Irfan, Pak Hengki adalah ya, Pak. Kalau tulisannya dari Kementerian Kesehatan itu mudah Pak dipahami Pak. Iya Pak, tulisannya Pak mudah. Ya, harus begini mudah Pak. Tapi begitu ke implementasi ternyata kok ya tidak semudah itu Pak. Tidak semudah itu Pak. Tidak semudah itu ternyata dan karena tadi berhubungan dengan cost dan juga kesadaran karyawan tersebut. Nah ini guidance ke karyawan. Selalu menerapkan pola hidup sehat, contoh penggunaan masker mulai dari berangkat kerja sampai pulang, terus tetap jaga jarak, naik terus Pak. Terus upayakan untuk setiap aktivitas pembayaran non tunai. Terus selama di tempat kerja juga kita ada wajib cuci tangan, ganti baju setiap hari harus ganti baju dan dicuci. Terus usahakan untuk kita memang tidak berjabat tangan dulu sementara ini, jadi yang siapapun, seakrab apapun kita ya sekedar say hello saja dulu. Terus yang lain adalah ini prosedur penanganan karyawan terkena OTG, ODP dan lain-lain kalau ada yang karyawan kami terkena. Jadi ini yang penting. Bila di tempat kerja menemukan informasi pekerja memenuhi kriteria sebagai OTG, ODP atau PDP, satu, segera melaporkan dan berkoordinasi dengan puskesmas atau dinas kesehatan setempat. Kedua, identifikasi kontak lingkungan. Kalau ada ring 1, ring 2, gitulah. Pokoknya kalau nanti ada yang kira-kira terkena, kami pernah Pak, karyawan kami lingkungannya ada yang PDP Pak. Ya kami istirahatkan untuk work from home 14 hari Pak. Karyawan tersebut, terus nanti ketika masuk harus membawa surat dokter kalau karyawan tersebut sehat. Dan tadi kalau berkaitan dengan kantong Pak, sekali lagi gaji juga tetap dibayarkan 100% Pak, jadi tidak ada pemotongan gaji sama sekali. Itu resiko. Nah, bagaimana kalau ada karyawan yang terdampak atau terkena COVID tersebut di perusahaan kami, ya kami menyiapkan semacam bisnis contingency plan sederhana. Karena di beberapa perusahaan saya baca berita kalau ada karyawannya yang terinfeksi atau terkena penyakit tersebut, dia harus ditutup perusahaannya selama 14 hari. Sementara ini kami kalau ada yang terdampak, satu, tutup ruangan yang pernah digunakan oleh karyawan tersebut selama 24 jam. 1 kali 2 malam ditutup, terus disemprot disinfektan, dan orang-orang yang bekerja atau berinteraksi dengan karyawan tersebut sementara di work from home camp dulu Pak.
hanya karyawan tersebut. Tetapi ini juga masih menjadi doa kami supaya jangan sampai terjadi. Contoh, kalau posisi-posisi krusial seperti accounting, payroll, mereka yang terkena, artinya kantor mereka itu menyatu, terus mereka harus di rumah semua, itu juga, ya, secara bisnis contingency plan kami masih memikirkan resikonya karena sangat besar ya Pak. Untuk pekerjaan kami akan sangat-sangat berpengaruh terhadap kesehatan seluruh manusia di Yamato Gawai. Nah ini ada flowchart, bila karyawan terdampak dia harus bagaimana, cek rumah sakit, klinik, kalau positif dan negatif seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Riyadi dan Pak Hengki. Nah karena kurang lebih kami juga mengambil dari sumber yang sama. Tetapi yang juga penting kami sampaikan untuk sampai saat ini, kalau office Pak, kami bisa mulai gantian work from home Pak, kalau yang back office. Tapi kalau yang factory, yang berhubungan langsung dengan produksi, ya tidak bisa Pak. Kalau harus dari rumah, karena sementara ini belum ada mesin kami yang bisa pakai remote Pak. Jadi masih harus touch by finger, atau harus dikontrol langsung oleh karyawan. Jadi mesin kami belum cukup canggih untuk dikontrol dari pakai remote. Jadi kalau ada yang mengharuskan harus work from home, belum bisa Pak. Dan kebetulan memang karyawan kami juga sangat sedikit, dari 3 perusahaan, 3 factory hanya kurang lebih 220 karyawan dengan 4 grup 3 shift. So untuk physical distancing dan lain-lain itu lebih mudah Pak, lebih mudah. Mungkin akan berbeda dengan karyawan perusahaan yang karyawannya di atas 5.000 atau 10.000, karena di lingkungan kami kerja ada beberapa perusahaan yang karyawannya sampai 30.000. Itu pasti tingkat kesulitannya jauh berbeda dengan tempat kami. Saya kira untuk sharing dari kami itu saja dulu ya Pak ya, karena kami justru mohon masukan, mohon bimbingan dari Pak Hengki dan Bapak-Bapak semua. Siapa tahu ada yang sudah menjalankan aktivitas protokol COVID-19 ini jauh lebih maju dari kami. Mohon sharingan masukannya. Kami akan hitung, kalau kosnya nggak nambah banyak, mungkin kami bisa aplikasikan juga Pak. Demikian dari kami Pak Hengki. Terima kasih. Terima kasih.